Halo Bu Rizka dan Bu Goreti. Jadi kali ini kami berempat akan menjelaskan tentang politik etis. Oh iya, sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Di sini ada aku Agit. Aku Deksa. Aku Gita. Aku Elena. Simak videonya ya. Halo teman-teman, jadi hari ini kita mau belajar tentang politik etis. Apa sih itu politik etis? Nah, politik etis itu adalah suatu kebijakan yang diusulkan oleh Van Deventer pada awal abad ke-20. Jadi Van Deventer ini mengusulkan kebijakan karena dia merasa bahwa kebijakan yang dilakukan oleh kolonial Belanda sebelumnya dianggap terlalu membebankan rakyat. Nah, kebijakan politik etis ini juga mengawali pergerakan nasional. Nah, dalam bidang ekonomi berperan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi, ada 3 bidang yang difokuskan dalam politik etis. Bidang yang pertama itu irigasi, yaitu membangun dan memperbaiki saluran air untuk bidang pertanian. Kemudian yang kedua ada migrasi, yaitu meratakan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir ada pendidikan, yaitu memberikan pendidikan yang layak bagi para rakyat pribumi. Gitu guys. Nah teman-teman, sebelum kita mengetahui kebijakan politik etis, kita harus mengetahui dulu latar belakangnya ya. Karena keadaan yang menyedihkan di Hindia Belanda, kritik-kritik pun mulai muncul sehingga akhirnya muncullah politik etis. Ratu Wilhelmina menyatakan pemerintah Belanda memiliki panggilan moral terhadap kaum pribumi Hindia Belanda. Lalu Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral itu dalam apa yang akhirnya disenut Trias van Deventer. Politik etis yang diterapkan oleh Belanda pada awal abad ke-20 bertujuan untuk menyejahterakan penduduk Indonesia. Namun, lebih banyak mengutamakan Belanda. 3 aspek penting dari kebijakan ini adalah: yang pertama ada irigasi, yaitu meningkatkan hasil irigasi untuk hasil pertanian lebih baik, yaitu seperti padi dan tebu, meskipun sebagian besar hasilnya akan dinikmati oleh Belanda. Yang kedua ada migrasi, yaitu perpindahan penduduk untuk mengurangi kepadatan dan mengembangkan daerah terpencil, seperti transmigrasi yang lebih berkembang setelah kemerdekaan. Yang terakhir ada imigrasi, yaitu pemindahan tenaga kerja Indonesia ke kolonial Belanda lain seperti Suriname. Tujuannya untuk bekerja di perkebunan atau proyek kolonial. Karena keadaan menyedihkan di Hindia Belanda akibat penyelenggaraan tanam paksa oleh pemerintah kolonial Belanda meliputi yang pertama irigasi. Nah, irigasi ini memiliki tujuan untuk membangun dan memperbaiki bendungan dan perairan untuk keperluan pertanian. Yang kedua, migrasi. Migrasi ini memiliki tujuan untuk mendirikan pemukiman di daerah lain untuk memindahkan penduduk-penduduk yang daerahnya memiliki penduduk yang padat. Yang ketiga, edukasi. Nah, edukasi ini memiliki tujuan untuk menyelenggarakan edukasi dengan cara memperluas bidang pendidikan dan pengajaran. Oke teman-teman, kita akan mengkorelasikan dampak positif politik etis pada kaum cendekiawan. Oke, kita akan beralih pendidikan untuk kaum pribumi.
Politik etis membuka akses pendidikan bagi orang Indonesia yang sebelumnya sangat terbatas. Sekolah-sekolah didirikan untuk berbagai lapisan masyarakat, termasuk sekolah dasar dan sekolah menengah untuk Bumi Putra. Contohnya adalah pendirian sekolah Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara yang bertujuan untuk mendidik generasi muda dengan wawasan Bumi Putra. Yang kedua, munculnya kaum cendekiawan. Dengan adanya pendidikan yang lebih baik, muncul golongan terpelajar yang sadar akan hak-hak mereka. Mereka tidak hanya mengenyam pendidikan secara formal, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi dan kritik terhadap pemerintahan kolonial. Hal ini menciptakan elit intelektual yang berperan sebagai penggerak dalam pergerakan nasional. Yang ketiga adalah kesadaran nasionalisme. Pendidikan yang diberikan melalui politik etis mendorong kesadaran mulai menyadari pentingnya persatuan dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan, sehingga memunculkan organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Otawan. Terima kasih. Kita perkenalan dulu. Di sini ada Deksa. Oh iya. Perpindahan Kedua, yang ketiga,